Baik, kembali lagi bersama kita di podcast Radio Gema Bunga FM. Dan saat ini kita berada di kawasan MTQ, lapangan MTQ, yaitu di mana kita sedang berada di Bungo Expo 2023 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-58. Dan pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan narasumber bintang tamu kita, yaitu Bapak Haji Saprudin Dwi Aprianto selaku Ketua BNK atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bungo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk waktu kedatangannya, Pak ya. Iya. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang tema narkoba dan generasi muda. Bersama Bapak Pak Saprudin. Bapak, mungkin sebelum kita bahas tentang tema itu kita pengen tahu dulu BNK di Bungo itu sudah sejauh mana, Pak? Baik. Nah, ini pertama mungkin perlu saya luruskan kembali bahwa di Bungo ini status kita masih BNK ya. Jadi belum BNNK. Karena beda, kalau kita baru Badan Narkotika Kabupaten. Sementara di Jambi ini yang sudah statusnya BNNK itu baru 3 kabupaten. Pertama Kota Jambi, kemudian di Tanjung Jabung Timur dan Batanghari. Kalau BNNK sifatnya mereka langsung vertikal ke atas dan mereka bisa melaksanakan kegiatan penindakan, Langsung penindakan, penangkapan gitu ya. Nah, kita di Bungo ini sifatnya masih BNK. Artinya kita lebih banyak didominasi oleh aktivitas yang sifatnya pencegahan dan kita sosialisasi. Edukasi, sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah. Itu yang sekarang kita kerjakan selama 5 tahun terakhir. Jadi sekali lagi saya perlu meluruskan bahwa di Bungo ini status kita masih BNK dan kita sudah mengajukan usulan ke BNN pusat agar kita divertikalisasi, berubah dari BNK menjadi BNNK. Tapi hari ini masih belum disetujui karena masih moratorium. Ya. Masih moratorium. Ya. Jadi saya tadi sempat sebelum Bapak Ketua hadir di stand kita, jadi saya sempat cari kegiatan terakhir BNK kemarin, kabarnya habis dari sekolahan. Ya. Dari sekolah mana, Pak? Ya, jadi sekarang kita yang sedang berjalan hari ini adalah BNK Goes to School. BNK Goes to School. Jadi saya langsung turun ke beberapa sekolah yang sudah kemarin ke SMK Negeri 6, kemudian ke SMP 3. Besok pagi saya ke SMP 1 Pelepah Ilir. SMP 1 Pelepah Ilir. Jadi kami juga melibatkan banyak pihak, termasuk kemarin kita terakhir kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi kemarin Pak Kemenak, kemudian para kasih juga seluruh kepala kantor urusan agama di 17 kecamatan, mereka semua juga kita minta turun ke sekolah-sekolah. Jadi sudah dari Kementerian Agama mereka sudah mengunjungi lebih kurang 50 sekolah MTS, Madrasah Aliyah negeri swasta di Kabupaten Bungo. Baik. Iya. Jadi itu dia untuk kegiatan BNK Kabupaten Bungo, masih kita berpatok atau berbatas pada sosialisasi, edukasi dan pencegahan. Pencegahan itu yang seperti kita itu. Ngomong-ngomong, Pak, ini terkait tema kita sekarang tentang narkoba dan generasi muda. Ini menarik, Pak. Karena saat ini di beberapa pemberitaan juga narkoba sudah masuk ke ranah remaja dan sekolahan. Kemarin di pemberitaan ada sampai ke tingkat sekolah dasar, Pak. Bagaimana itu, Pak? Ini sesuatu yang membuat kita miris hari ini, bahwa memang sekarang para bandar, para pengedar memang sedang menyasar generasi muda. Nah, saya khawatir hari ini memang ancaman serius buat bangsa kita. Jadi cara orang untuk menghancurkan peradaban suatu bangsa salah satunya adalah dengan merusak generasi muda. Termasuk hari ini narkoba sudah masuk ke kampus, kemudian juga ke sekolah, tidak hanya ke SMA, bahkan juga mulai masuk ke SD dengan berbagai jenis narkobanya. Nah, karena itu ini merupakan ancaman serius bangsa kita dan harus kita ambil tindakan. Tapi BNK tidak bisa kerja sendirian, jadi melibatkan banyak pihak. Jadi kami juga menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga lembaga pendidikan, mari bersama-sama kita menangani masalah narkoba. BNK tidak bisa sendirian. Dan juga melibatkan orang tua, barangkali, Pak, tentu orang tua, karena banyak kasus kita temukan di Bungo hari ini. Ada seorang anak yang sudah pecandu narkoba, tapi orang tua tidak tahu. Terakhir kemarin ada seorang yang datang pada kami, kita tanya, kami ingin tobat, Pak, tolong antar kami ke Jambi. Kami antar ke Jambi kemarin, ke direhab di Jambi selama 3 bulan. Kita tanya, sejak kapan pakai narkoba? Sejak 2011. Orang tuanya shock mendengar kalimat dari anak tersebut. Nggak tahu orang tua. 2011, Pak, ya? Iya, udah 12 tahun, bayangkan. Orang tua nggak tahu. Bahkan pernah kejadian anak itu ditangkap di kepolisian Polres Bungo. Orang tuanya protes. Karena saya ini di rumah baik, Pak, rajin ibadah, tidak merokok segala macam. Pas didalami di Polres,
ternyata anak dia tidak hanya sekedar memakai, tapi juga pengedar narkoba yang orang Pengedar nggak di tahu. kalangan Ya teman-temannya. teman-temannya. Orang tuanya nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali, Pak. Sama sekali. Lalu Pak, ini kan kasusnya anak di bawah umur, Pak ya? Atau sudah ada umur? Ada juga yang di bawah umur, ada juga yang di atas. Oke, itu untuk apakah langsung kita libatkan ke ranah hukum atau seperti apa, Pak? Biasanya? Tentu ada regulasinya. Kalau masih anak-anak, tentu mungkin sifatnya pembinaan. Pembinaan. Orang tuanya dipanggil kan. Yang jelas sekarang ini memang kita sangat mengharap peran orang tua. Karena orang tua itu yang paling dekat dengan anak. Rata-rata anak tuh memakai narkoba, faktornya adalah orang tua yang tidak perhatian, kurang kontrol kepada anaknya. Orang tuanya sibuk. Bahkan juga kejadian di beberapa tempat keluarga broken home. Keluarga yang bercerai, anaknya kurang perhatian, akhirnya mencari pelampiasan. Akhirnya rentan, Pak ya? Rentan dengan seperti itu. masalah. Nah, itu. Oke. Untuk BNK sendiri, Pak, seingat saya dulu ada kantornya, Pak ya? Ya. Dulu kalau nggak salah di sebelah kantor pos kita. Oh iya, iya, Benar. Saya cari di map ini informasi terbarunya kita belum menemukan, Pak. Ya, jadi sekarang kita sudah pindah. Sekarang kita di ruko di samping Masjid As-Suudiyah. Ada rumah makan sederhana, Iya. sebelahnya ada masjid, sebelahnya lagi ada ruko. Oh, Dulu iya, di samping Swalayan NS. Oh, di sana sekarang, Pak ya? Nah, sekarang di situ kita berkantor dan beberapa staf juga ada di situ. Jadi misalnya ini masyarakat ingin ke kantor itu dalam perihal apa saja, Pak? Apakah itu dalam melakukan kegiatan narkoba atau seperti apa? Iya, pertama mereka ingin konsultasi. Mereka juga datang atas nama pemerintah dusun. Mereka ingin di dusunnya dilaksanakan penyelundupan narkoba. Kami datang. Kemudian juga ada juga orang tua yang, mohon maaf, pernah kejadian seorang istri yang datang ke kantor. Menangis-nangis dia minta tolong suaminya sedang penyelundupan narkoba. Karena orang kalau sudah kecanduan itu, maka sudah tidak bisa lagi berpikir normal. Akibatnya dia melaksanakan KDRT. Oh, seperti itu. Nah, memang narkoba itu bisa merubah perilaku, Pak ya? dampaknya luar biasa ini. Iya. Sudah banyak di Bungo ini rumah tangga yang bercerai, hancur berantakan karena narkoba. Suami nggak lagi ingat anak-anaknya. Suami tidak Nah, lagi bayangkan ingat sampai anak-anak. seperti itu. Tapi kita fokus ke generasi muda hari ini ya. Sekarang fokus ke akar dulu. Nah, yang baru tumbuh ini. Nah, jadi yang perlu kita selamatkan ini adalah generasi muda. Coba kita bayangkan hari ini hanya Indonesia yang mendapat bonus demografi. Artinya penduduk Indonesia itu yang berusia 15 sampai 64 tahun itu mendekati 70%. Tidak ada negara dunia seperti itu, hanya Indonesia. Tapi itu modal penting buat kita membangun untuk menjadi bangsa besar. Tapi faktanya hari ini ketika pemuda kita dirusak narkoba, maka bisa kita bayangkan bagaimana wajah Indonesia tahun 2045. Satu abad Indonesia merdeka, bisa nggak kita bangkit menjadi negara besar? Tidak bisa. Kenapa? Karena generasi muda yang merupakan aset bangsa sudah rusak, nggak bisa lagi berpikir Sudah normal. teracuni, Pak ya. Gimana? Jadi kira-kira nih untuk kegiatan yang sedang berjalan saat ini Ya. dan mungkin untuk kedepannya untuk mungkin lebih preventif lagi terhadap pengedar narkoba untuk generasi muda, apa kira-kira yang Yang akan jelas dilakukan? kami BNK tentu akan melibatkan Kemenak. Kami juga mengajak para camat untuk juga turun ke sekolah-sekolah negeri. Kemudian rencana kami juga melibatkan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil juga turun ke sekolah-sekolah. Dan dalam waktu dekat kami rencana tanggal 17 November 2023 akan juga mengedukasi masyarakat narkoba ini lewat khutbah Jumat. Lewat khutbah Jumat. Nah, jadi kami sudah siapkan nanti 100 masjid di Bungo ini di seluruh kecamatan. Seluruh kecamatan. Itu nanti serempak kita hari itu kita minta para khotibnya untuk menyampaikan khutbah dengan tema bahaya narkoba. Terkoordinasi, Nah, Pak ya. kami akan siapkan mungkin draft teks nasihat khutbah dengan melibatkan Kemenak. Nanti para khotib itu membacakan itu sebagai bentuk ini kepada masyarakat. Baik, itu melalui Kemenak. Ya, Apakah ada unsur tokoh masyarakat lain yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini? jelas kami kemarin tahun 2022 akhir kami juga melibatkan Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Kami Adat ajak Melayu. mereka ke seluruh kecamatan, ke dusun untuk juga di samping cerita masalah adat juga menyangkut masalah narkoba. Narkoba. Jadi kami ingin betul-betul mengundang peran serta dari tokoh-tokoh adat. Karena memang rata-rata di dusun itu orang yang dituakan itu juga penting hadir memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan pada kita. umumnya didengar. 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 Ya, rata-rata kalau yang mengasih informasi orang tuanya kadang nggak didengar. Tapi ketika orang tua nenek mama itu justru didengarkan. Kira-kira Pak langkah-langkah tersebut apakah bisa
memberikan efek kepada anak muda zaman sekarang sama-sama tahu disuruh malas seperti itu. Bagaimana Pak langkah-langkahnya Pak? Yang jelas tugas kita hanya berupaya. Tentu memang meskipun nanti BNK sudah hadir ke seluruh sekolah-sekolah SMP, MTS, SMA se Kabupaten Bungo, itu tidak jaminan bahwa narkoba akan selesai di Bungo ini. Karena kemarin data terbaru dari BNP menyebutkan Bungo ini ranking kedua. Nah, tapi itu di Provinsi Jambi. Tetapi itu perlu kita catat, itu bukan berarti kita pengguna terbanyak. Ranking 2 itu artinya dari data dari Polres Bungo. Data Polres Bungo. Artinya Polres Bungo aktif untuk mengungkap kasus. Jadi kita nggak tahu, mungkin di tetangga sebelah kita banyak juga narkoba tapi terungkap. Nah, Bungo ini kita apresiasi kepada pihak Polres Bungo, utamanya Sat Narkoba yang rajin untuk menindak mereka. Jadi semakin banyak diungkap kasus, tarik. Maksudnya peringkat kedua dalam penindakan. Iya, bukan berarti kita tidak gitu. Iya. Mungkin yang lain ada tapi tidak terungkap gitu kan. Jadi sekali lagi apresiasi kita sampaikan kepada jajaran Polres Bungo. Siap. Ya. Jadi kira-kira Pak, untuk saat ini berapa banyak kasus dan kejadian yang mungkin sudah ditangani oleh BNK? Kita tidak menangani kasus. Yang jelas yang kita tangani adalah orang datang pada kita minta direhab. Kita sudah lebih kurang 10 orang. Mereka kita datang pada kami, kami antarkan gratis. Dan gratis. Cukup hanya foto PKTP, kemudian juga SKTM dari Datuk Rio. Kami yang antar bersama keluarganya ke Jambi. Ke tempat rehab di situ, di samping rumah sakit jiwa. Ada khusus ruang situ untuk rehab. Apakah kemungkinan di kemudian hari nih Pak, ini andai-andai nih Pak, apakah kita mungkin akan memiliki sendiri panti rehab untuk pengguna narkoba itu? Yang jelas harapan seperti itu, memang karena dengan melihat di Bungo juga tinggi, memang ada wacana kita diminta untuk buat sendiri. Tapi itu juga masih terkendala juga masalah kondisi uang kita kan. Yang jelas selama ini yang sedang kita kerjakan, kita bawa mereka ke Jambi dulu. Tapi bukan tidak mungkin ke depan kita juga akan punya wacana untuk membuat sendiri rehab itu. Nanti ketika sampai Jambi, apakah kita masih tetap mendampingi atau kita serahkan? Yang jelas sudah kita berikan kepada mereka. Di sana lengkap, ada dokternya, ada psikolognya, ada ustadznya juga. Jadi juga diterapi masalah keagamaan selama 3 bulan. Kemudian mereka ketika sudah selesai, dianggap sudah sembuh, pulang ke Bungo, maka mereka juga akan buat surat pada kita. Si A ini sudah pulang ke Bungo, tolong dipantau oleh BNK juga oleh masyarakat. Jadi kalau bisa mungkin mantan-mantan yang sudah dari Jambi ke sini, kalau bisa kita terima sebagai bagian dari anggota masyarakat, jangan kemudian kita jauhi. Nah, rata-rata banyak kejadian berulang nih. Udah dinyatakan sembuh, ulang lagi. Iya, pernah kejadian kemarin yang sudah sembuh dari Lido di Bogor, udah sembuh, kita bawa ke Bungo, ternyata mungkin lingkungan yang tidak pas, balik lagi dia. Biasanya Pak, alasan mereka untuk kembali menggunakan itu tadi apa Pak? Yang jelas mungkin kurang support dari lingkungan sekitar. Kadang-kadang orang sudah memberi stempel pada dia, narkoba nih, nggak mau bergaul sama dia. Akhirnya teman-teman yang lama kontak lagi. Ya, dikontak lagi. Jadi memang kalau kita mau berhenti total, kita putuskan hubungan betul dengan teman-teman lama kita gitu. Dan juga keluarga juga dukung, teman-teman juga mendukung. Lingkungan yang baik membawa kepribadian yang baik juga. Nah, itu. Jadi kalau memang untuk sembuh 100% agak sulit ya. Artinya memang masih ada. Jadi ketika godaannya juga tinggi, kawan-kawan lama datang kembali, ditawarin lagi, kena lagi. Banyak dong seperti itu. Mungkin kegiatan saat ini kan yang masih kita pantau Pak, kita kan juga di sini melihat kegiatan-kegiatan tentang BNK di mana melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Ya. Itu maaf ngomong Pak, Kabupaten Bungo kan itu lumayan luas Pak ya. Ada yang sampai ke paling pelosok, sampai ke perbatasan dengan provinsi bahkan kabupaten tetangga. Apakah juga bakal sampai ke sana? Jelas, kami memang targetnya, karena itu tadi saya sampaikan di awal, BNK tidak punya sendirian. BNK terbatas orangnya, mungkin nggak sampai 10 orang. Tapi kami bersinergi dengan elemen yang lain. Itulah jawabannya kenapa kita bersinergi dengan Kementerian Agama. Mereka punya KUA di 17 kecamatan. Kemudian kami juga bersinergi dengan Pak Camat. Nanti mulai awal November, Pak Camat akan menjadi pembina upacara di SMP se-Kabupaten Bungo. Kita punya 17 camat, akan kita libatkan. Nanti untuk SMA sederajat, SMK, kita juga berencana melibatkan Pak Kapolsek. Jadi
semua kita libatkan, itulah artinya kita bersinergi juga berkolaborasi. Sehingga harapannya pesan itu sampai kepada mereka. Jadi kata kunci untuk menangani narkoba di Bungo ini adalah sinergi dan kolaborasi. BNK tidak bisa sendirian, harus melibatkan banyak orang juga banyak pihak. Gitu. Baik. Jadi terus juga untuk saat ini Pak, tadi kan anggota 10 orang. Ya. Dengan bersinergi tadi, apakah tidak lelah mereka untuk pekerjaan mereka, Pak? Yang jelas kita sedang berkomitmen apapun yang kita miliki. Kalau kita bicara narkoba ini sebetulnya kita sedang upaya menyelamatkan anak bangsa. Nah, kita sekarang berpikir masa depan. Sekarang kita ini sudah usia udah 40 tahun ke atas. Kita berpikir bagaimana Indonesia tahun 2045-50. Jadi wajah Indonesia tahun itu nanti akan tergantung pada wajah generasi sekarang ini. Kalau banyak yang rusak, nah sebagai data saya sampaikan, data BNN tahun 2021 menyebutkan pengguna narkoba di negara kita itu sudah 4,8 juta Dari jiwa. total populasi. Ya, Dalam artinya rentang usia berapa Pak kira-kira, Pak? itu bervariasi dari mulai anak-anak sampai orang tua. Tapi itu sudah didominasi 67% itu adalah generasi muda. 67%-nya Iya, generasi dari muda. 4,8 juta itu. Bisa kita bayangkan, 1 gram narkoba sudah cukup untuk merusak 10 orang. Bayangkan kalau kemarin ditemukan 1 ton, 2 ton ditangkap, itu Iya, udah iya. merusak berapa juta orang. Ini jadi masalah besar bangsa kita ini pertama adalah korupsi, yang kedua adalah terorisme, yang ketiga adalah narkoba. Dari 3 ini yang paling masif dampaknya itu narkoba. Kalau korupsi kan uang negara yang kerugian, terorisme mungkin meninggal jiwa seperti bom segala macam. Tapi kalau narkoba ini bisa jutaan orang rusak narkoba ini. Seperti virus, Pak, ya. Nah, sekarang di Bungo, kadang-kadang yang terakhir kemarin kita dengar, para pengedar itu sudah menyasar pekerja-pekerja kelapa sawit yang suka dodos kelapa sawit. Kenapa? Narkoba itu efeknya memberikan stamina yang kuat. Jadi orang bisa bekerja dari pagi sampai sore non-stop. Termasuk para driver juga seperti itu. Kuat dia. Dengan Narkoba. persuasifnya ini obat kuat seperti itu? Bukan. Bukan, obat Mereka tahu itu narkoba. tidak, rata-rata tidak tahu. Oh. Karena yang memberikan kepada mereka membahasakan dengan doping untuk menambah stamina. Mereka kan tidak tahu, percaya saja. Ketika sudah sekali, 2 kali, 3 kali, udah baru ada efek kecanduannya, disitulah baru kena. Ketika efek sudah hilang, maka mereka kelelahan dan itu harus Diulang terus. Kalau tidak, maka tubuhnya yang minta. Kalau dia mungkin nggak, tapi tubuhnya sudah Sudah masuk ke efek kecanduan, ya, Pak, ya. itu bahasa sakau itu kan. Sakau. Itu yang sangat berbahaya sekali. Luar biasa. Jadi ini termasuk tadi. Jadi sekarang bahasa kita ini adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu, zat narkotika itu kan diperlukan di medis, di rumah sakit. Untuk apa? Orang ketika operasi, dibius, efek penenang itu narkotika zatnya. Tapi sekarang problemnya adalah orang sehat pakai narkoba. Itu masalahnya. Baik, kita kembali lagi ke tema kita tentang narkoba dan generasi muda. Ya. Lalu Pak, sejauh apa saat ini untuk pihak BNK itu Ya. melibatkan orang tua, Pak? Nah, terus terang ini memang belum begitu optimal. Kita baru melibatkan pihak kepolisian, terakhir juga pihak Kejari juga untuk ke sekolah-sekolah, dengan camat juga rencana kita, dengan para ulama, ustadz juga kita coba semua. Memang untuk orang tua kami ini belum begitu masif nih. Kami kemarin terakhir juga turun ke kecamatan dan baru mengumpulkan tokoh masyarakat. Nah, kami untuk orang tua harapan kami nanti lewat pemerintah dusun nanti. Jadi barangkali kita minta juga ada program di setiap dusun di Bungo ini, juga penyuluhan bahaya narkoba untuk para orang tua. Kami minta mungkin nanti pemerintah dusun yang melaksanakan itu. Karena sekali lagi sekarang tugas narkoba ini menjadi tugas pemerintah semua, dari berjenjang dari pemerintah provinsi, kemudian juga kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat dusun. Jadi namanya program P4GN juga. P4GN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkoba. Baik. Nah, ini kita bahas tentang pengguna, Pak. Ya. Lalu bagaimana cara kerja atau sistem penanganan dari pihak BNK terhadap Ya. mungkin ini pengedar? Nah,
kita terus terang tidak bisa mengidentifikasi nih siapa pengedar di Bungo ini. Saya yakin yang paham masalah ini pihak kepolisian. Yang jelas kita berbagi peran dengan kepolisian. Tapi ketika kami BNK di samping kita juga sosialisasi pencegahan, nah kami juga membuka pengaduan nih. Masyarakat yang ingin mengadukan bahwa dia melihat, mendengar, mengamati ada aktivitas yang mencurigakan di tempat dia, itu bisa sampaikan kepada kami. Untuk pengaduannya apakah itu harus datang ke kantor Tidak. atau Kami bisa ada dulu, nomor hotline? Kami ketika ada pertemuan di kecamatan selalu kami berikan nomor kontak dari BNK Bungo kepada masyarakat. Masyarakat alhamdulillah cukup respon. Ada yang mengadukan pada kami itu lengkap dengan orangnya ini Pak. Di foto? Ya, ini rumahnya Pak. Dan kami akan jamin kerahasiaannya. Oh. Ketika kami sudah tahu nomor itu, kami share itu ke Sat Narkoba Bungo. Kami Pihak teruskan Polres? ke BNP juga provinsi. Kami juga sampaikan ke Polda. Sehingga yang sekarang terlibat penanganan penindakan narkoba di Bungo ini ada 3. Tidak hanya Polres Bungo, tapi juga kadang-kadang Polda turun langsung. Kadang-kadang dari BNP turun langsung ke Bungo. BPNP langsung Iya, turun? langsung turun. Ya, jadi sekali lagi harus simultan. Kalau ini kita tangkap semua nggak selesai juga masalah kita. Sekarang di lapas kelas 2B Muara Bungo Sudah penuh. 450 lebih kurang lebih yang itu hampir semua adalah 60% itu narkoba. Dan sudah full situ. Sudah full. Udah overload. Kita tangkap pun juga nggak selesai. Jadi memang harus simultan. Pencegahan juga terus kita laksanakan. Penindakan juga dilaksanakan. Itu. Jadi sekarang kita betul-betul kalau kami BNK fokus mengajak generasi muda jangan pakai narkoba, hindari narkoba. Ngasih ke mereka edukasi juga menakut-nakuti generasi muda. Ini loh profil orang yang kena narkoba rusak. Jadi alamat orang yang terlibat narkoba itu pertama di ke rumah sakit ya. Yang kedua ke rumah sakit jiwa kalau sudah gangguan saraf. Ketiga kalau dia pengedar maka akan bermuara di lapas. Yang keempat sudah parah maka akan ke kuburan karena sudah meninggal dunia. Baik, terkait dengan narkoba dan anak muda, apakah akan mungkin kedepannya pihak BNK itu mengadakan semacam tes urin untuk anak-anak sekolah? Nah, ini memang sedang kemarin diusulkan juga. Kami pernah mengadakan FGD di Bapeda. Masyarakat juga mengusulkan kepada kami agar di setiap penerimaan siswa baru, baik SMP SMA, ada salah satu persyaratannya itu adalah tes narkoba. Tes narkoba. Hanya sekarang ini belum kita laksanakan. Kami baru melaksanakan ini di instansi. Terakhir kemarin ada tes narkoba untuk para pegawai di Kejari. Di Kejari. Dulu PN juga pernah pengadilan negeri. Kalau untuk para pelajar se-Kabupaten Bungo, banyak itu masalah biayanya juga. Benar ya. Karena kalau tidak satu tes itu 200.000. Nanti juga membebani orang tua, itu yang kita khawatir. Terus jadi polemik baru Pak yang ya? jelas itu sudah diusulkan oleh masyarakat kepada kami. Sudah ada sedang usul. kaji. Kami sedang kaji. Karena kalau memang dilaksanakan ini luar biasa kan. Jadi masyarakat minta salah satu persyaratan untuk masuk ke SMA tertentu itu ada surat bebas narkoba gitu kan. Nah, baik, mungkin masyarakat yang saat ini menyaksikan kita nanti akan ada siaran tunda di boleh. YouTube. Boleh. Ada pertanyaan tentang biasanya kasus yang terjadi untuk penyalahgunaan narkoba ini penyebabnya apa Pak? Pertama tadi sampaikan di awal, anak-anak itu kan masa-masa remaja ini masa-masa yang sedang pencarian jati diri. Nah, banyak kejadian karena ketidakharmonisan di rumah tangga. Karena bapak ibunya mohon maaf ada problem perceraian, mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian, kemudian mendapat lingkungan yang tidak baik. Jadi berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Rata-rata karena faktor keutuhan rumah tangga yang terganggu. Kemudian yang kedua juga faktor lingkungan. Ketika di rumah juga nggak ada kontrol, akhirnya memiliki lingkungan pergaulan yang salah. Teman-teman yang kadang-kadang mereka juga dihina, misalkan bergaul, masa kita nggak ngerokok, masa narkoba segala macam. Iya. Akhirnya mereka terbawa. Tapi yang paling besar itu faktornya adalah faktor dari keluarga, Faktor dari rumah. broken home itu yang mereka ingin mencari pelarian. Ya. Baik, jadi penyebab utama atau mayoritas penyebab penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu adalah lingkungan dan juga faktor kurangnya perhatian dari keluarga sendiri. Tapi juga kita temukan orang sudah berkeluarga juga banyak, sudah berkeluarga, sudah mapan juga dia. Ada juga yang kena narkoba. Ada juga. Ada juga. Ini apa faktornya? Kalau kita lihat mungkin di berita-berita televisi kan kayak artis Gaya hidup. kan banyak tersangkut juga. Rata-rata itu meningkatkan kepercayaan diri
meningkatkan stamina. Itu yang terjebak pada penyalahgunaan narkoba di situ. Baik, lalu kira-kira selaku Ketua BNK Kabupaten Bungo, harapan Bapak Safruddin untuk masyarakat apa kira-kira? Pertama, mari kita peduli, ya kan? Mari kita peduli pada anak kita, karena apa? Wajah Kabupaten Bungo, wajah Jambi, wajah Indonesia 20 tahun dari sekarang itu sangat tergantung pada pemuda hari ini, karena mereka yang akan meneruskan perjuangan dari para orang tuanya. Bisa kita bayangkan nih, kalau kemudian remaja kita rusak kena narkoba, bangsa kita mungkin bisa dijajah orang. Kita ingat dulu sejarah tahun 1839, kalau tidak salah terjadi perang candu antara Tiongkok dan Inggris. Nanti silakan dibuka buku sejarah. Ya, bagaimana cara orang untuk mengalahkan suatu negeri itu dengan memasuk candu pada mereka. Benar. Tentaranya udah kena candu, so akhirnya remaja rusak, dengan mudah dia bisa dijajah orang. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu. Jadi sekarang orang untuk menguasai suatu daerah, negara, nggak perlu perang lagi. Perang itu mahal, senjata mahal, cukup rusak generasi mudanya sudah selesai. Karena itu kami berharap kepada masyarakat, tokoh masyarakat juga, tokoh agama, pemerintah dusun, mari kita juga berikan atensi perhatian betul pada generasi muda. Kami sering sampaikan pada pemerintah dusun, kalau bisa ada program di setiap dusun itu yang melibatkan pemuda. Sibukkan mereka dengan kegiatan positif, misalkan seni budaya, olahraga. Kalau bisa ada lapangan sepak bola, lapangan volleyball, itu semua diaktifkan semua. Sehingga kalau mereka sudah olahraga sore, capek malam, mereka sudah tidak lagi kemana-mana. Kemudian juga kegiatan keagamaan juga kalau bisa diaktifkan. Kegiatan pengajian remaja, anak-anak, maghrib isya mengaji, majelis taklim semua diaktifkan. Sehingga kegiatan seni budaya, olahraga, agama semua kita ikutkan. Akhirnya anak kita juga ada arahan buat mereka. Jadi tidak terjebak pada pergaulan yang salah. Baik, itu dia pesan-pesan dari Bapak Safruddin Dwi Aprianto selaku Ketua BNK Kabupaten Bungo kepada kita semua, bahwasanya kasus penyalahgunaan narkoba itu bukanlah masalah baru. Maka dari itu untuk memberantas narkoba sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita semua. Bapak Safruddin, terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast lainnya, Pak. Baik. Nanti mungkin kita upayakan kita live saja. Siap. Nanti kita tampung juga penanya-penanya. Baik. Mungkin dari pelajar-pelajar juga masyarakat di Kabupaten Bungo ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Demikian podcast kita bersama podcast GBFM untuk edisi hari ini di kawasan MTQ, di mana kita sedang berada di Bungo Expo 2023 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Bungo. Selamat ulang tahun Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.